disediain prasmanan, ada sushi, ada apa, Pocari Sweat 1 lemari, mau minum apa. Itu buat dimakan dimakan sama penonton apa sama atlet? Oke, kita ketemu lagi. Alhamdulillah kita bisa bareng lagi untuk ngobrol masalah olahraga. Di sini nih kebetulan terima kasih banyak kita kedatangan dua teman adalah para pemain-pemain nasional yang kayaknya mantan semua mantan. Ya. Oh mantan. Mantan. Laskar tak berguna. Jadi ini ada satu tamu kita dari DKI nih, dari Jakarta, juga atlet nasional, dari softball, posisinya catcher. Dulu klubnya apa, Mas? Dulu kan saya di Bandung di Georgios, terus pindah Jakarta ke Pejabat. Georgios ya? Saya Georgios. Saya sempat ketua Georgios, Mas. Wow, baru tahu aku. Sih. PON 2004 tuh saya main Jawa Barat. Duh, aku tuh di Bandung lama main di Georgios juga pernah. Angkatannya kamu mainnya sama Fei, sama ini. Almarhum Sasa ya. Sasa masih sama itu main. 2004 masih di. Iya, PON Palembang aku main Jawa Barat baseball tuh pertama kan di PON. Iya. Ini kalau nggak gini ketahuan kan akhirnya kan. Nih, namanya Mas Iki. Yes. Iki Nasution, dia posisi catcher dulu di Georgios, tim nasional, pindah ke Jakarta, masih di Pejabat ya? Iya. Pejabat itu kan Pejanten Barat ya? Pejanten Barat. Teman-teman banyak tuh pejabat tuh, sebangsanya kayak siapa? Rigi, Tri. Ya. Pada kemana semua itu? Ada masih mereka yang aktif sebetulnya. Aktif ya? Apa? Aktif. Kemarin masih ada kok. Iya masih. Lopit. Klubnya ada? Oh, ada. Main fast pitch masih ada? Ada. Oh sih keren loh. Ada. Yang penting itu klub memang hidup. Iya. Ada aktivitas kan. Nah itu. Yang berikutnya nih Om Dedi. Dedi siapa nih Om? Dedi, aku lali cerita Dedi siapa? Dedi Chandra. Dedi Chandra. Ngerti nih Dedi King Kong. Iya. Makanya kepala aku kecuali Dedi King Kong. Oh, ini Dedi Chandra. Mantan pitcher nasional juga Peter Jatim, klubnya dulu Seriti. Sekarang masih Seriti? Masih. Oh, masih Seriti. Masih setia dengan Seriti. Masih. Nah, ini kita mau ngobrol nih. Kan softball ini kan dan bisbol. Dulu main bisbol kan ya? 2000 sampai 2005 Mas main masih main bisbol. Pitcher atau baterai istilahnya. Jadi antara pitcher dengan catcher itu kan sebuah bentuk kerjasama sepasang seorang yang bermain untuk sebuah tim. Itu kan sangat dibutuhkan dalam sebuah permainan. Nah itu kemampuan tim itu hampir 70% itu ada di baterai. Nah sekarang yang mau tak ulas dulu pertama kali nih dari Mas Iki nih, karena pernah main di baseball sama main softball nih Mas Iki dulu nih. Pitcher baseball sama softball bedanya apa sih? Kalau di pitchernya ya, kan ada catcher, ada pitchernya. Secara mekanik kan udah jelas dia kalau pitcher baseball tuh kan lemparannya dari atas ya Mas. Kalau softball kan dia lemparan bawah ya. Itu kan udah beda sekali gitu. Terus pitcher baseball juga dia punya gravitasi dari mound karena dia lebih tinggi kan, jadi dia bolanya lebih banyak down ball ya sebetulnya. Nggak ada riser kayak softball, jadi kebalikannya kalau softball kan. Oh, baseball nggak ada riser ya? Nggak ada Mas. Oh, baru tahu aku malah. Iya, ngelempar riser gimana cara Dedi? Dedi ngelempar riser kan gini dibalik. Nah, baseball ya, dibalik ini tangannya. Ya enggak tuh, ya lempar biasa aja sudah riser. Oh iya, otomatis spinnya riser dia. Iya, cuma nggak mau ngangkat. Ya, apalagi kan dia dari posisinya lebih tinggi. Nah itu dia kan lebih jauh ke atas ya. Jadi tuh riser itu kan bola yang up naik kan. Rise ball ya. Nah itu bedanya di pitchernya di situ ya. Iya, Jadi motorik mekaniknya yang beda. Iya. Kalau di catchernya? Kalau di catcher mungkin lebih ke lapangan udah jelas lebih besar ya Mas ya. Bedanya tuh saya juga nggak tahu pastinya, tapi yang jelas lebih jauh, lebih lebar. Latihan kita lebih berat sih kalau di baseball ya, karena memang base to base aja lempar itu lebih jauh. Backstop kita juga jaraknya jauh sekali dibanding softball. Jadi itu sih bedanya, sama karena memang banyak bolanya atas ke bawah, jadi latihan blockingnya tuh lebih banyak. Iya. Terus kalau karena lebih kecil lagi. Lebih kecil. Terus kan kalau di baseball kalau kita sekalinya pas ball tuh udah satu base udah pasti gitu loh. Baseball ya. Iya, sudah pasti. Kalau memang lapangannya memang lapangan ukuran beneran baseball ya. Normal ya. Di situ bedanya ya. Iya. Itu untuk catcher, antara catcher baseball sama catcher softball ya. Waktu di baseball main posisi catcher. Di softball main posisi catcher. Berarti tahu tersiksanya main baseball jadi catcher berarti. Seumur hidup catcher. Seumur hidup catcher. Nggak pernah main posisi lain?
outfield paling mas di 7 atau di 9. Diharapin throwingnya mungkin lemparannya Iya. ya. Karena di atas kan Tapi kan tetap beda juga ya, lemparan outfield mungkin lebih panjang. dia lebih ya. panjang Iya. ke belakang gitu. Kalau baseball kan memang ngambil timing Iya. cepet. Tapi kalau baseball dari home ke base 2 bisa kebayang kayak kalau di softball dilempar outfield. Sama, Iya, Benar, bukan benar. lempar infield. Jadi tetap mau nggak mau ya main outfieldnya di softball atau di baseball? Sempat main, jadi junior 98 tuh saya main sempat di 9 baseball. main. 9 baseball. Tapi kan waktu itu lapangannya belum yang 400 feet ya. 98 tuh belum ada lapangan 400 feet di Indonesia. Yang lapangan yang baru ada kan di Bandung ya. Nggak ada. Enggak ada, Oh, Mas. nggak ada lapangan Nggak baseball ya? ada. Lapangan baseball Belum pertama ada. ya di DKI lah. Di mana? Enggak, Mas. Belum ada malah. Enggak ada, Mas. DKI nggak punya lapangan baseball. Punya Rawamangun. Oh, emang udah dipakai tahun 98? Udah. Cuman ya masih jadi satu sama lapangan bola, di dalamnya memang ada rumah orang lah tadinya begitu. 2000 baru ada lapangan di Surabaya. Unesa ya? Unesa kan? Oh Nah ya, PON kan, PON, baru ada. ya. Itu lapangan baseball beneran itu kan? Nah, Gede, 2000. sayang. Tapi belum ada pertandingan baseball waktu itu. Belum Mas. ada. Baseball udah ada. 2004. Udah. Di PON Eksibisi. 2004. Eksibisi itu 96, Mas. Oh, eksibisi 96 ya? Iya, itu di Jakarta. Jadi 2000 lapangan Unesa untuk apa terus waktu dibangun untuk PON? Dibikin softball kan, Mas? Nggak ada baseball pokoknya. Aku lupa tapi itu. Tapi ada lapangannya. Terbentuknya itu kapan tahun berapa wis lupa aku. Terus terang aja. Baseballnya ya. Baseball karena ya memang tempatnya jauh ya. Tapi yang jelas Nggak pasti kepake. Iki lebih tahu karena Iki tahun 2000 masih main Tahun 2000 junior masih. iya kan baseball kan. Junior baseball masih di Jakarta. 2001 Lampung bikin ya lapangan bola waktu itu di W Halim. Mas Iki kita pengen tahu nih waktu di baseball mulai tahun berapa sampai tahun berapa prestasinya apa aja deh. Oke, jadi Kalau masih ingat, saya tahu udah kebanyakan pasti lupa, tapi saya ingatnya deh. 98 itu saya pertama kali masuk junior, Mas. Itu Jawa Barat, saya main buat Jawa Barat 98, kita medali 98 PON. enggak, junior, kejurnas Oh, junior. junior ya. Karena kan memang dulu belum ada batasan umur Iya. U15, U19 gitu belum ada. Jadi kejurnas junior 98 kita dapat perak Jawa Barat, terus 2000 kita dapat perunggu Main baseball. Baseball, Itu iya. apa? 2000 kejuaraannya? kejurnas junior. Ya, 2001 kejurnas junior di Lampung kita perak. Masih Jabar. Ya masih Jabar. 2001. Terus 2003 saya masuk tim nasional tuh pertama habis itu. Di Baseball. Sapporo, Jepang, iya. Itu kita mainnya di divisi utama lawan Jepang, lawan Filipina, Pakistan. Wih, keren. Iya, waktu itu tuh kita ranking 6 kalau nggak salah. Wih, Karena hebat. divisi utama ya, Dari berapa tim tuh ranking 6? Di pool ya? di pool. Di pool. Jadi kita pertandingan dulu 3 Asia Tenggara. Divisi 2-nya tuh diadu dulu Indonesia, Filipina. Oh, nggak Asia Tenggara, waktu itu Asia. Pakistan sama Chinese Taipei kita diadu. Kalau memang masuk ke atas kita lawan Jepang, Korea dan nanti babak selanjutnya. Tapi kita nggak sampai sana. Itu waktu main dengan mereka, kalian hitungannya kan Indonesia itu mesti hal yang baru baseball ya, buat dibandingkan dengan mereka. Waktu main dengan mereka di luar negeri kan pertama kali tim nasional. Iya. Perasaannya gimana? Ada wah, kaget atau takjub Kita- atau mungkin sama aja. Mendarat Aku aja. bisa ngebayangin. Aku bisa bayangin deh. Yang jelas pasti kaget ngeliat stadion. Nah, itu pasti. Mendarat aja udah juara rasanya. Jadi kita main di Sapporo Dome waktu itu di Hokkaido. Itu lapangan indoor karpet, lapangan baseball indoor karpet yang dipakai kejuaraan FIFA Korea Jepang itu. Jadi stadion itu tuh hanya hidrolik, bisa lapangan bola itu masuk ke dalam jadi bentuknya kotak. Iya, lapangan baseball jadi lapangan bola. Iya. Diperkecil ya. Iya, terus 2004 saya perunggu Asia Cup Divisi 2 di Thailand. 2004 juga saya mewakili Jawa Barat. Ah iya, Wah, hebat ya. tapi Divisi 2 ya. Terus 2004 PON pertama kali saya tuh, Mas. Oh, Palembang. Palembang. Ada baseball 2004 ada baseball. Iya, itu pertama kalinya baseball. Yang Jatim yang bawa Koko sama Om Jimmy. Iya kan? Koko sama Om Jimmy yang bawa itu kalau nggak salah. Apa tuh rasanya? Iya. Medali cetit. Nggak berani ngomong, medali cetit. Balik lagi tadi Oke. Mas Ki.
begitu datang ke lapangan, lihat lapangannya, oke, wah kaget, hebat kan, nggak pernah ini. Terus lihat pemainnya, mungkin kalau lihat pemainnya masih sama postur kita orang Asia ya, Jepang sama ini. Tapi begitu lihat permainan segala macam, pada saat di Jakarta waktu pelatnas itu kan berasa itu kan kayaknya udah lempar udah jago banget nih, mukul udah keren deh. Begitu di sana gimana coba? Jadi kita tuh udah nggak mikirin kita bagus kita enggak sih gitu sebenarnya, karena udah cukup takjub dalam suasana. Jadi gini, jadi kan Jepang itu baseball itu kayak jadi Tuhan ya buat mereka. Penduduk Jepang tuh udah memang wajib main ya? baseball tuh nasional udah paling topnya gitu di sana. Apalagi kita main di Sapporo Dome, memang stadion paling megah di Jepang. Mungkin salah satu di dunia ya. Iya. Terus ya kita pulang ke hotel, pakai bus semua dikawal polisi, ditungguin penonton minta tanda tangan. Macam apa? Selebriti. Jadi di dalam stadion sambil main di dugout kita itu di belakang kita dimasakin. Oh iya? Ada koki, ada. Wih, keren banget. Iya. Masa? Bener, Mas, coba tanya Michael semua tuh tanya. Jadi di dugout belakangnya tuh kayak ada cafe gitu, kayak ada kitchen gitu. Kan ada bench, ada tempat pitcher latihan tuh, Mas? Potlot. Ya pitcher cage gitu. Pitcher cage. Nah, terus ada disediain prasmanan, ada sushi, ada apa? Pocari Sweat 1 lemari, mau minum apa? Itu buat dimakan tengah dimakan pertandingan. sama penonton apa sama atlet yang kita nggak tahu itu fungsinya buat kita makan tengah pertandingan atau enggak, ya pokoknya bebas, pokoknya makan aja kita gitu aja. Ini nggak mikir makan doang. Rekreasi kayaknya itu lebih tepat ya. Tapi di situ kita bikin sejarah, Mas. Pertama kali ngalahin Filipina kita di situ. Kita pertama kali ngalahin Filipina itu di sana 7-1 kalau nggak salah. Buset, coba. Iya. Pitcher Cindy. 9 inning, aku catcher 9 inning waktu itu. Cindy Patria, Jatim. Patria, iya, dulu dari Jatimnya dia. Iya. Itu Filipina ketemu kalah 7-1. Iya. Wih, sejarah begitu. Mungkin karena makan banyak susinya. Kayak mangan dia teh. Yo Pak, coba kebayang dong. Lah makan sushi yo ngantuk. Coba kebayang enggak kita main pertandingan nih softball ya. Kejurnas saja habis kita berangkat mewakili Jatim gitu loh. Ya, mewakili Jatim ini. Berangkat ke Jakarta. Terus di belakang dugout ada prasmanan kayak gitu. Mikir makan coba. Tapi tambah bisa ngalahin Filipina gara-gara makannya tuh berarti. Terus makannya itu dimakan bebas gitu emang? Bebas. Dan semua makan? Pada saat game juga boleh makan gitu bebas? Boleh. Dibawa ke dugout gitu atau di tempat? Itu udah kayak jadi satu? Resto aja gitu di belakang. Bisa. Keren. Itu ada fotonya nggak? Foto. Kapan-kapan kalau ada fotonya kita kirim ya, kita tunjukin sama penonton ini kayak gini loh, nah, ya kan. Foto di dugout ada itu aku nggak punya. Jadi gini loh, maksudnya supaya bahwa di sana itu bermain pun seperti begitu pun bisa dilakukan, bisa dilaksanakan. Kalau di sini kan begitu ada begitu, kayaknya mikirnya udah jadi pesta bukan main. Iya nggak ya? Konsentrasi game. Oh nggak ada makanan aja udah. Kalau di pintu 1 John, dia kan. Konsentrasi game. Ya oke, itu baseball ya, kita baseball. Ya. Kemudian nanti kan beralih ke softball pada saat di Jakarta. Begitu pindah ke Jakarta, gesernya main ke softball ya. Betul, jadi 2004 kan masih main baseball. Main baseball 2005 saya sama Mas Dedi TC bareng, tapi Mas Dedi Sobol saya juga masih main baseball. Seumur. Seumur ya. Mas dapat perak ya waktu itu ya? Ya. Aku perunggu. Jadi Filipina, Thailand, Indonesia waktu itu kita perunggu. Filipina, Indonesia. Itu bareng sama Dedi ya? Iya, waktu itu. 2005. Itu sudah main softball. Belum. Oh, masih baseball ya? TC-nya bareng. TC bareng. Tapi aku main softball, dia main baseball. Gitu. Iya. Itu terus kapan softballnya? Jadi 2006 itu ada kejuaraan Praja GT Cup di Lampung. Praja itu apa? Praja itu klubnya di Lampung, Mas. Nama klub di Lampung. Iya. Waktu itu Semanda Lampung bawa Filipina pertama kali masuk tuh di tahun itulah. Maksudnya ada Filipina. Iya. Oh, Dedi kan ikut itu Dedi. Ikut aku ikut. Ikut Dedi kan sampai dipanggil King Kong itu kan di situ. Enggak lah. Kopi-kopi yang terkenal di Wai Halim kalau nggak salah kita main dibikin 2 lapangan, aku lupa di lapangan ikut mana. Aku main apa ya? Oh main Seriti aku.
Itu cukup ramai, ada Citra Muda berangkat. Kalau nggak salah Main Seriti itu. dari Sulawesi juga ada Kendari itu ada yang berangkat tuh kalau nggak salah. Ya, tapi nggak nganu. Kalau 2005 bukan main Kendari. Enggak, tapi ada tim dari sana juga kan, ramai itu kalau nggak salah kejuaraannya. Di situ main softballnya. Main softball, jadi kita main lawan, saya main di Prambors. Main di Prambors lawan Semanda waktu itu. Isinya tuh shortstop Filipinnya, tim intinya si Cabrera, pitchernya Rojas, third base-nya Apol, Wush, first base-nya si yang gede tuh si Ramirez. Ya, Ramirez. Pemain-pemain top semua itu. Iya. Itu tim Filipin. Nama Semanda berarti ya. Saya nating tulus itu bantai semua pitchernya. Saya benar-benar saya dapat best slugger sama Mas RBI waktu itu di sana. Finalnya kalah lawan MSP sama Anto sama Roy. Semifinalnya lawan dia habis. Kalah sama orang tua. Masih tetap kalah sama orang tua. Sama Kang Dondi kalah. NSP kan mereka semua. Iya, Kang Dasuki kan masih almarhum tuh ada. Iya. Koko juga main di situ tuh. Iya, kalau nggak salah Mas Koko, pitchernya Kang Anto, catchernya Mas Juhari ya kan. Masih main di situ semua. Itu mulai mainnya softball ya? Iya, saya dapat statistik bagus di situ. Akhirnya dipanggil awalnya. Jadi softball tuh langsung tim nasional waktu itu 2006. Mas Gofur saya satu tim waktu itu. 2006 tuh Asia kualifikasi untuk kejuaraan dunia di Kanada 2009. Jadi kita kualifikasi Asia waktu itu. Oh, ingat itu yang janjinya kalau menang mewakili dunia itu diberangkatkan. Iya. Kita main di Fukuoka, Jepang waktu itu. Dapat perunggu. Lolos. Iya, lawan Hong Kong final. Kayak maksudnya perebutan itu. Terus akhirnya kejuaraan dunia berangkat nggak? Berangkat aku. 2009 berangkat di Saskatoon ya. Oh, berangkat. Tim nasional ya? Iya. Itu sejak itu terus bisbol udah enggak sama sekali. Karena tidak suka lagi atau lebih suka ke softballnya atau karena berat di bisbol gampang di softballnya, alasannya apa tuh main di softball? Lebih nikmat ternyata Mas. Nikmatnya di mana? Kayaknya TC-nya lebih enteng kayaknya. Iya. Gitu. Enggak, kalau generasi baseball kan kita naik sama-sama ya, umurnya lebih sama-sama ya, seangkatan gitu. Ternyata gesekan seangkatan tuh lebih banyak loh. Oh, maksudnya iya benar. kedewasaannya kita tuh nggak ada yang mau nuntun sih sebenarnya kalau. Jadi mesti ini lebih. Karena seumur ya, jadi. Iya gimana sih ya seumuran Mas? Kalau softball cenderung iya. Ada yang ngemong, ada yang anu. Kan, ada Papa Dedi kan. Iya. Gitu. Jadi begitu masuk di softball menikmati sesuatu yang berbeda yang lain daripada yang ada di baseball. Ya mungkin non teknisnya ya. Tapi kalau secara sport, secara olahraga. Untuk pertemanan ya seru di baseball tuh seru seangkatan main kemana sama lah permainannya gitu. Malah kalau di softball mainannya nggak bisa sama dong. Sama justru nggak, tapi nggak ngurusin orang. Oh iya, mungkin ya kan? Mainannya Papa Dedi kan nggak boleh ikut. Papa main sendiri. Biasanya sih begitu. Kalau seangkatan gitu, ada iri lah paling. Ini latihan nggak bolos. Kalau nggak seumur, ya kayak aku pengalaman 2005 TC baseball sama softball lah. Ya beda gitu, kita auranya satu, kita serombongan pulang pagi misalnya gitu, pergi jalan bareng. Kalau yang softball ada yang ya udah yang masing-masing, ada yang di kamar nonton TV, ada yang ngurus sarungan, ya udahlah terserah masing-masing aja gitu. Kayak nggak gini tuh, nggak kompak lu gitu kan, nggak ada kan, harus bareng nggak kayak gitu ya. Softball nggak kompak tempiling lah, apa kompak-kompak. Ya mungkin karena umur itu ya. Ya karena umur jadi kayak lebih percaya lah sama temen, biarin aja. Bisa begitu sih kalau. Jadi ada sesuatu yang hal mungkin memang berarti untuk baseball itu, untuk bermain di softball itu kategori umur di atas 25-30 mungkin lebih kena mungkin ya. Satu mungkin kayaknya sih kalau olahraga ini ya, mau dua-duanya lah, mau baseball mau softball kayaknya umur itu pengaruh ya. Lebih matang, tua, lebih matang gitu. Secara psikologi, secara mental, secara karena yang main banyak psikologinya ya. Secara emosional. Tapi saya baru ngerasa juara medali bukan segalanya tuh ya baru 2019 kemarin loh Mas. Tuh bisa. Waktu kejuaraan apa tuh? Ya SEA Games kemarin di Filipina saya salah satu yang paling cuma tua. 28 hari. Iya. Oh ternyata nikmat ya kayak gini gitu loh. Saya bisa bawa teman-teman yang muda-muda gitu loh. Jadi senior, jadi sesepuh. Terus udah mulai ketemu reuni sama teman-teman Filipina, Thailand, mereka udah jadi pelatih di tim putri Thailand, mereka udah cuma nonton aja, terus ya itu ternyata nikmat ya gitu.
Jadi di sana jadi Papa Iki. Papa Dedi pensiun, Papa Iki yang naik. Ya, ngerasa jadi orang tua. Iya. Kemarin ngerasa jadi orang tua. Ternyata jadi orang tua tuh enak ya. Ada enak, ada enak. Maksudnya puas gitu dapat hasilnya. Oh gitu. iya. Jadi dari sisi bahwa tidak hanya bermainnya saja, tapi dari sisi kehidupan segala macam. Iya. Komplit gitu kan ya. Ya kalau pertama main kan kita sebagai catcher gimana kita menguasai home plate dan 1 meter di keliling kita, terus mulai menguasai tim itu semuanya, apalagi bisa menguasai satu klub atau semakin besar ternyata saya baru dapat di SEA Games kemarin gitu. Padahal dari awal sudah catcher si The Big Boss. Iya kan, ngerasain The Big Boss baru kemarin di sana. Karena apa? Karena paling tua, sendirian, nggak ada yang berani. Bukan nggak berani. Seneng aja sih gitu ternyata. Oke, kita kan tadi cerita mengenai senengnya, prestasinya, bagusnya. Tapi untuk kesana itu kan tidak mudah. Betul Mas. Kalau catcher mungkin kita pernah sama-sama bermain catcher ya. Betul. Mungkin catcher itu tidak separah pitcher. Pitcher itu betul-betul kalau kita latihan beneran ya, kita pasangan kita itu kan kasihan banget ya. Semua udah istirahat, dia mesti lari. Enggak juga. Oh enggak juga ya, Papa Dedi enggak soalnya. Enggak juga loh, catcher capek loh. Oh iya, tapi masalahnya apa, begitu pitcher latihan kan catcher mau nggak mau harus nemenin. Iya. Tapi kita lebih kasihan karena kita cuma jongkok sementara dia lompat pitching ya kan. Iya. Belum lagi yang gini nih, Iki pernah ingat nggak ada pitcher begitu udah 10 kali pitching tak sprint gitu. Iya. Nah kita kita masih nonton aja gitu kan. Nah ini Om Dedi nih, Papa Dedi nih cerita nih. Menjadi seorang pitcher itu kan tidak mudah, tidak gampang, butuh proses tersendiri. Terus kemudian ada hal-hal lain yang harus diperhatikan, mungkin postur tubuh, terus kemudian mungkin anatomi badannya, faal segala macam. Itu kan pelatih yang tahu. Tapi secara garis besar kita sama-sama atlet, kita tahu bahwa pitcher itu tidak mudah menjadi seorang pitcher. Indikatornya apa? Sebuah tim itu pitcher paling bener nggak sampai seperempatnya pemainnya bukan pitcher semua gitu loh, karena menjadi pitcher tidak gampang ya, tadi proses latihan dan segala macam. Nah Om Dedi, Papa Dedi bisa jadi pitcher itu awal-awalnya itu gimana ceritanya? Karena memang suka atau dipaksa atau memang karena tuntutan dia harus pada posisi tertentu di basis sekolah harus jadi pitcher kan mulai SMA atau kecelakaan? Kalau terjebak. Oh terjebak. Lebih cepatnya terjebak. Kok bisa? Dalam circle. Karena postur besar. Nah, mungkin karena itu disuruh jadi pitcher ya kan. Dulu awal tuh kan main tenis ya. Nah, pemain tenis kan, dulu. ya paling enggak fisik ada lah gitu. Terus badan SMA, juga SMA lumayan paling tinggi gitu. Ya sudah, terjebak lah di dalam lingkaran. Kamu jadi pitcher gitu ya. Oke, jadi pitcher, begitu tahu latihannya. Awalnya sih seneng, awalnya seneng karena ya pitcher kan apa ya, kalau di permainan ini kan sentral ya. Sentral, orang ngelihat waktu defense kan pasti dilihat yang pitchernya dulu tuh di tengah-tengah gitu. Cuman ya kena bosen ngelempar ratusan kali latihan, nah itu. Menunya dengan pemain-pemain yang lain tuh pasti tahu lah, mereka sudah istirahat, mereka sudah makan, sudah tidur, mungkin sudah istirahat, kita masih pitching. Dan selalu pitching. Dan selalu mereka bisa memukul, latihan running base ya kan, latihan mungkin ada throwing. Sementara pitcher pitching terus, dan pitcher kan tidak mukul biasanya rata-rata di ya base. Itu yang bikin bosan. Nah ya kan rata-rata gitu kan. Pitcher Indonesia yang mukul siapa? Angkatannya Papa Iki ada nggak pitcher yang mukul jadi better? Kalau bisbol masih banyak. Enggak, sobol. Siapa ya? Nggak ada kan? Nggak ada. Kalau angkatannya Papa Dedi, kalau aku tahu Koko. Oh, kalau cuma mukul-mukul begitu sih. Iya, bisa ya. Tapi kalau memang tim nasional dia nggak mukul juga, dia nggak mukul. Kalau masih mukul-mukul antar klub, masih banyak. Aku ya mukul. Ya, termasuk pemukul berbakat lah saya. Iya benar. Dia mantan tenis soalnya. Jadi masih bisa main satu tangan, aku pernah lihat dia mukul satu tangan. Serius beneran. Iya kan? Satu-satunya pitcher saya yang mukul PON 2008 Mas Toprat. Ya. Tony Pratono. Iya, PON 2008 tuh. 97 dia sudah main, itu sudah mukul itu 97 ya. Iya.
97 dia baru pitcher pertama kali. Cuman kayaknya dia aja sih yang mukul ya. Yang benar-benar dipikirin sama pelatih dia harus masuk jadi batter juga. Real jadi pemukul beneran, bukan di antar klub, bukan di kejuaraan ini kan. Kalau yang lain paling antar klub, boleh lah antar klub, antar mahasiswa, oke lah PON masih ada lah. PON sempet kok, aku mukul PON itu 96 mukul. 96 mukul. 96 mukul. Hebat. Mukul. Itu latihannya betting juga, latihan. Enggak pernah latihan betting. Tetap mengandalkan bakat. Paling mukulnya ya waktu game itulah. Tapi bisa ya. Untung bisa ya. Ya. Untung ya, bisa. Makanya itu aku nggak ngerti. Nggak, kalau sudah disuruh pukul betting T itu nggak pernah kena kok. Pitcher itu paling berat latihan yang mana? Interval ya mas? Interval apa tuh fisik ya? Fisik apa? Ya. Pokoknya dia mau latihan fisik kayak dia mau latihan teknik kayak, yang paling tidak menyenangkan buat pitcher. Jogging kalau aku ya. kayaknya semua aku benci banget soalnya sama jogging gitu loh. Jogging sih bukan jogging 30 menit, 45 menit. 30 menit, 40 menit. Aduh. Kayaknya semua Om Deddy, Papa Deddy, ya Ki ya. Iya. Cuman kalau interval itu loh mas yang 4 keliling mesti 4 keliling, 3 keliling. Kalau itu enggak bosan saya. Oh enggak bosan justru. Kalau jogging, yang 40 menit itu sejam itu itu bosan. Kalau lari itu kan paling selesai, istirahat. Sudah gitu larinya 45 menit tapi muternya di stadion. Jadi termonitor kan. Termonitor. Kalau nggak di luar stadion kita kan pernah sembunyi. Dilihat sama pelatih. Ditungguin gini itu yang paling berat. Paling belakang lagi berarti kan. Paling berat di situ ya. Jadi fisik itu. Sebenarnya beratnya arah bosen ya. Iya betul mas. Fisiknya. Kalau serangan mental soalnya kalau bosen sih. Kalau bosen karena lempar ya. Kalau cuman 150 200 kali sih oke lah. Tapi kalau pernah itu aku ngelempar itu sehari. Pagi itu harus 500 kali. Pagi 500 kali. Pagi 500 kali. Sore game. Itu TC PON 96. Itu yang paling abot, paling berat. Di mana mas PON 96 ya? 96? Jakarta ya? Jakarta dong. Baru pertama kali PON di Surabaya. PON kan 2000 Surabaya. Ya, 96 masih Jakarta. 9. Kayak pertama kali di luar Jakarta tahun 2000 mas. Ya. 96. Oh iya. 96 Jakarta. 96 Jakarta mas. Iya. 19 Jakarta. Berat. Tapi paling berat. Apalagi kena medali omplung ya itu. Medali tit, nggak boleh diomongin medalinya. Tapi ngalahin aku 2008 ini Jatim. Di Kaltim. Di Kaltim. Ya, ngalahin DKI. Iya. Kalahin DKI. Ngalahin DKI. Oh, keren. Nggak tahu itu. Langsung main di pet system atas Jatim. Nah, terus ketemu lagi. Kalah lagi. Mas. Enggak dong. Mas Matubi udah digantung tangannya inget. Ya, habis itu banyak yang cedera. Iya, betul. Matubi, Juhari, itu cedera semua. Gitu. Kalau nggak salah nomor 3 lah. Iya kalah. Habis menang lawan DKI. P-System kita main lawan Kaltim. Ya kalah lawan Kaltim. Iya betul. Kita final akhirnya lawan Kaltim. Memang fisik itu penting, jadi makanya pada saat kejuaraan kalau tidak siap fisiknya itu cedera yang muncul kan. Enggak, bukan itu sih, kalau itu cedera beneran. Oh cedera beneran, karena mainnya? Saking semangatnya, atau memang waktu itu Juhari itu kena lapangan. Mundur belakang. Bukan. Lapangan itu kan antara di outfield itu antara lapangan Diamond, lapangan antara gravel dan rumput ya? Bukan, di luar. Oh, di luar. Di outfield itu antara fair ball sama foul ball itu ada jarak. Nah, kena di situ. Itu Juhari. Kalau Matubi kalau nggak salah sliding. Sampai digantung tuh tangannya mas. Sliding ngetik sambil dihajar. Enggak, jatuh. Jalan jatuh. Kelipet sendiri. Ya, kalau tulang tua ya begitu. Tulang tua. 98 udah kategori tua-tua semua tuh kan. Walah, aku umur 38, mereka berarti umurnya di atas 40. sih, ada 40. Matubi 40. Matubi angkatanku.
Tapi itu pengalaman saya sih. Iya. Dikalahin Jatim tuh. Benar loh. Tapi Jatim lagi bagus emang. Jatim lagi bagus. Waktu itu juara lagi bagus. Iya. Itu sponsor bola saya pertama. Semua pitcher DKI waktu itu kena pukul. Iya. On base-nya banyak banget. Siapa aja tuh pitchernya? Banendro dari Jatim. Terus Teku Ridwan sama Tony Pratono. Tony Tapi Tony Pratono nggak main. Iya nggak main waktu itu, nggak main. Padahal udah pitcher 97 kan? Sudah, tapi waktu itu nggak main. Nggak tahu kenapa kok nggak main. Disimpan. Iya lawan Jatim nggak main. Oh gitu. Yang turun Banendro. Banendro yang turun. Ini iya. Teman sendiri yang turun. Diajar. Bagus banget. Bolanya Ridwan waktu itu kan pukul terus. Banyak pukul. Maksudnya apa? Live on base-nya gede banget waktu itu. Iya. Living on base-nya LOB-nya kan. LOB-nya tinggi. Jatim pitchernya Daru, Mas Dedi. Pitchernya Resa, Daru, sama aku. Iya. Tiga itu ya. Mereka berdua masih SMA. Wes. Bapak guru. Saya ya itulah pengalaman pertama kali main satu tim sama anaknya temen. Om Dedi. Main sama anaknya temen. Kalau kita kan manggilnya di lapangan kalau sangkatan kayak Iki mungkin nanya, Ki, lompat Ki, awas bola gitu kan. Ini enggak om. Kalau ini jadi panjang. Om Dedi, om. Ya kayak saya main di 2008 itu loh Mas, saya muda banget kan di situ. 2008 Pon Kaltim itu kan saya muda. Oh, sama sisanya DKI tuh itu. Bang Edi Darwis, Mas Tony Pratono, Harmoko, Moki main. Moki masih main. Moki masih main. Steven masih main? Enggak. Oh, udah enggak ada ya. Jadi kalau call di outfield, Bang Edi ke kiri. Enggak enak. Iya. Enggak oke terbang enggak enak ya. Banyak. Panggilnya kepanjangan. Kepanjangan.